Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-239 tanggal 26 Agustus diambil dari kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dengan perikop kesabaran dalam doa. Sebagai ayat inti pada hari ini adalah sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Itulah firman Tuhan hari ini. Kesabaran menunggu kedatangan Tuhan seperti seorang petani. Bacaan pagi diambil dari kitab Yunus ya. Pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Doa Yunus dalam perut ikan. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari kitab Titus ya, yaitu surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Dasar-dasar pengajaran yang benar. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, kesabaran dalam doa. Sebagaimana mestinya sebelum kita masuk dalam perikop, kita tetap masuk dalam topik bulan Agustus, yaitu hikmat memelihara hidup. Nah, kemudian dalam Amsal ya, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Nah, hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dalam hal ini ya, kita bisa melihat bahwa hikmat dari Allah memelihara hidup, dan perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Apa yang dimaksud dengan seperti perlindungan uang? Kalau kita lihat fungsi daripada uang sebagai alat tukar, yaitu kita misalnya punya sesuatu barang hasil tanaman
ditukar dengan uang, dia berubah menjadi sesuatu nilai. Nah, jadi sebagai alat tukar, ya. Nah, kemudian sebagai alat berharga, ya, untuk menghitung sesuatu. Jadi sebagai alat hitung. Tadi menentukan suatu kepastian nilai, ya, dengan alat tukar. Nah, sekarang dia menghitung nilai tersebut, jumlahnya seberapa. Jadi sebagai alat hitung. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat menyimpan aset. Jadi tadi nilai tukar dihitung, disimpan. Nah, itulah perlindungan terhadap uang. Adanya suatu kepastian nilai, ya. Jadi dengan adanya suatu kepastian nilai yang berguna dan bermanfaat, demikian jugalah hikmat. Ada kepastian nilai bagi diri kita yang ditanam dalam batin untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan positif dan kesetiaan kepada Allah, yang diolah oleh pikiran kita dengan bijak, sehingga bisa menjadi katakan hikmat kebijaksanaan, suatu kearifan yang diputuskan dengan hikmat. Itulah pedoman kita dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu kesabaran dalam doa. Nah, ini ada kesabaran, ya, ada doa. Bagaimana orang yang sabar? Orang yang sabar adalah kita bisa melihat dalam Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya. Orang yang menguasai diri melebihi seorang menaklukkan sebuah kota. Apa itu filosofi sabar? Ya. Filosofi sabar adalah identik dengan seorang pahlawan. Bagaimana seorang pahlawan dalam mengatakan kalau sabar itu melebihi seorang pahlawan? Bagaimana sebenarnya pahlawan? Kita lihat dalam Alkitab, ya. Pahlawan dalam Alkitab berani dan rela berkorban. Ya. Kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi terang kita dilihat oleh orang lain dan bercahaya, ya, dan setiap orang dapat melihatnya, dan juga adalah memuliakan Bapa di surga. Nah, kemudian siapa yang pahlawan? Ya, kita lihat dalam Alkitab. Sebab tadi dikatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita lihat pahlawan-pahlawan dalam Alkitab, yaitu pertama adalah Gideon, ya. Dalam Hakim-Hakim 6 pasal 6 dan 8. Gideon musuh, ya, bisa membunuh 135 orang, ya, ditaklukkan hanya dengan pasukan 300 orang. Mereka dengan sabar, ya. Jadi bersenjatakan sangkakala, ya, buyung kosong dan obor.
Dan mereka bisa membunuh 120 orang pasukan musuh. Jadi Gideon itu sama dikatakan penebang atau pemukul, ya. Nah, kemudian dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32, ya, itu dia bisa membongkar mesbah Baal, ya. Jadi Gideon itu terkenal dengan sangat anti kepada Baal, menyembah-nyembah berhala, sehingga dia dipakai oleh Tuhan untuk menghantam orang Filistin, ya. Nah, kemudian pahlawan yang kedua siapa? Simson. Hakim-Hakim 13 dan 16. Simson memiliki arti seperti matahari, ya. Nah, jadi matahari kecil katanya, kan. Nah, pemberian orang tuanya, ya, adalah daripada Manoah. Simson, ya, Simson ini, ya, dihadapkan sebagai terang bagi kegelapan. Jadi terang bagi kegelapan artinya, ya, yang di alam Israel, ya, yang dialami bangsa Israel itu selama 40 tahun itu tertekan, ya. Nah, sehingga Simson dianggap sebagai matahari dan sebagai penyelamat yang bisa memperbaiki nasib daripada bangsa Israel. Nah, seperti dalam Hakim 13 ayat 1 dengan 5. Kemudian membebaskan Israel dari Palestina. Jadi Simson itu pernah membunuh 30 orang Palestina dengan seorang diri, hanya sendirian dia, ya. Nah, kemudian pernah dilakukan juga menangkap 300 ekor anjing hutan, ya. Dan pada anjing hutan tersebut itu ekornya diikat dengan pakai obor yang lampu yang bisa menyala dengan obor. Dilepaslah itu ke ladang-ladang untuk membakar daripada gandum-gandum orang Palestina. Itulah caranya sistem, ya, dan Simson untuk membuat suatu taktik, membuat Palestina itu menjadi bisa takut kepada Simson. Nah, kemudian ada kelemahan daripada Simson, ya. Jadi kelemahan Simson itu tidak bisa menguasai hawa nafsu, ya, dengan seksualnya yang bisa berhubungan dengan wanita-wanita pelacur. Nah, seperti Delila yang bisa merusak dia. Sebenarnya kekuatan Simson adalah dari Tuhan, bukan hanya dari rambutnya, dari Tuhan. Begitu dia lemah, ya, maka kekuatan itu hilang. Nah, dia dengan mengambil wanita Delila dan kekuatannya bisa menjadi terpengaruh. Namun di akhir hidupnya, ya, Simson bisa menunjukkan kekuatannya kembali, ya. Nah, kemudian dalam pengalaman-pengalamannya Simson bisa membunuh 1000 orang Palestina hanya dengan tulang rahang keledai, ya. Bisa membunuh 1000 orang. Nah, kemudian kekuatannya berasal dari rambutnya. Nah, padahal, ya, dalam kesempatan ia mengaplikasikan bahwa kekuatan tersebut
ya, Alkitab mencatat berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi sebenarnya roh Tuhan yang berkuasa kepada Simson. Ya. Nah, kemudian dengan waktu dia mempunyai kekuatan besar, ya, dan sisa-sisa tenaga yang terakhir, dia memohon kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15, ya, akhir hidupnya merobohkan bangunan yang berisi 3.000 orang, sehingga semuanya mati tertimpa bangunan itu. Itu ditulis dalam Hakim 16 pasal 16 ayat 27 sampai 30, ya. Jadi 3.000 orang itu mati terbunuh dengan rubuhnya sebuah gedung besar yang bisa dirubuhkan oleh sini. Itulah terakhir akhirnya. Nah, kemudian pahlawan yang ketiga dalam Alkitab yaitu Jonatan. Kenapa dikatakan Jonatan itu termasuk pahlawan? Ya. Nah, Jonatan itu adalah berteman dengan Daud, ya, yang mengalahkan Goliat. Nah, sehingga Jonatan sebagai pewaris kerajaan dari Raja Saul, tapi dia rela menyerahkan kerajaan itu kepada Daud. Ini adalah jiwa besar daripada Nathan. Dalam Alkitab sebenarnya anak tertua, anak yang paling sulung daripada Raja Saul adalah sebagai pewaris tahtanya. Tapi Raja Saul karena melihat Daud, ya, begitu baik dan bisa mengalahkan Goliat, maka Jonatan rela, ya, melepaskan hak warisnya sebagai raja kepada Daud. Nah, disinilah jiwa besar daripada Jonatan, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah masalah Yusuf. Yusuf adalah anak daripada Yakub dengan Rahel, ya. Dan Yusuf pernah dijual kepada orang Midian bangsa Yahudi, ya, yang tugasnya adalah mencari orang yang akan dijual ke Mesir. Nah, dia pernah dijual kepada orang Midian, kemudian orang Midian menjualnya kepada Mesir. Tetapi apa kelebihan daripada Yusuf, ya? Pengendalian diri yang baik, ya, dari Yusuf, dan dia bisa menekan rasa benci, padahal dia sudah dijual daripada abang-abangnya, tapi dia mengendalikan dendam dan permusuhan. Kenapa? Pada saat terjadi kelaparan, ya, semua yang ada di kompleknya Yakub, anak-anaknya, ya, mereka meminta makanan kepada Yusuf, pergi ke Mesir. Tapi Yusuf tidak menunjukkan kalau dia benci kepada abang-abangnya. Inilah kelebihan daripada Yusuf. Dia merdeka dalam hal membenci dan dendam, ya, dan tidak membalaskan apa yang dibuat oleh kakak-kakaknya. Disitulah kepahlawanan dia yang bisa dianggap menjadi hebat, ya. Tidak balas dendam, bahkan ditolong. Semua dibantu kakaknya yang kelaparan. Itulah yang keempat, Yusuf, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Daniel. Siapa Daniel ini? Daniel ini adalah orang yang sangat bijak, ya, dan dihormati. Nah,
Daniel pernah bermasalah, namun dia bisa hidup dalam 4 raja Nebukadnezar, Raja Kores, dan Raja Darius, ya. Bisa berapa kali berganti raja, dia tetap dipakai. Nah, dengan tetap dia dipakai dalam kerajaan Persia, karena dia termasuk buangan dari Yerusalem, ya, menambah iri daripada teman-temannya. Karena kelebihan Daniel ada, dia bisa menjabarkan arti mimpi daripada Nebukadnezar, ya, bisa menjelaskan kepada Nebukadnezar arti mimpinya, sehingga dia, ya, sangat dihormati. Nah, padahal yang pertama, dia sebenarnya dengan Nebukadnezar adalah mengatakan bahwa arti mimpi daripada Nebukadnezar, ya, bahwa dia 7 tahun akan menjadi sama dengan binatang di padang, ya, rumput. Makanannya pun sama dengan binatang, dia tidur bersama binatang selama 7 tahun. Nah, ini dinyatakan oleh Daniel. Nah, kemudian setelah itu kata Daniel bahwa Nebukadnezar akan memuji dan memuliakan Allah. Nah, sehingga setelah selesai 7 tahun, Nebukadnezar kembali dia memuji dan memuliakan Allah. Nah, jadi Daniel, ya, dengan doanya kepada Tuhan yang selalu, ya, dia menyerahkan diri dalam segala hal. Nah, yang paling berat adalah waktu dia, ya, di kepemimpinan Raja Darius, ya, bahwa dia dipakai oleh Darius untuk mengawasi semua gubernur, karena Darius, ya, sampai menciptakan 120, ya, provinsi. Nah, kalau Ahasweros waktu itu 127 provinsi. Tapi ini bisa. Nah, disinilah ditugaskan oleh Darius, Daniel mengawasi 120 provinsi. Jadi dia dipakai sebagai pegawai tinggi. Ini menimbulkan kebencian dan iri daripada pegawai-pegawai tinggi lainnya, ya, termasuk para gubernurnya. Nah, sehingga mereka berusaha untuk membuat supaya Daniel itu terjerat. Nah, karena mereka tahu Daniel itu adalah selalu berdoa di rumahnya 3 kali sehari, itu rutin berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri, ya, berdoa. Nah, itulah makanya kita katakan selama ini orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Orang bijak, ya, dia selalu berdoa setiap saat. Nah, jadi kita anggap Daniel adalah orang bijak. Nah, pada waktu Daniel pergi ke rumahnya, ya, kemudian para pegawai-pegawainya Raja Kores melaporkan kepada Raja Kores, wah, Raja, sekarang tidak boleh siapapun yang meminta permohonan kepada dewa, hanya kepada Raja Kores. Nah, selama 30 hari. Jadi dibuat 30 hari seperti itu. Tidak boleh. Nah, sedangkan mereka sudah tahu kalau Daniel itu selalu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Nah, jadi dengan dibuatnya jebakan ini, Daniel pasti kena jebak. Itu kira-kira maksud daripada pegawai-pegawai tinggi daripada Raja Kores, ya. Sehingga Raja Kores menyetujui, ya udah, tanda tangan. Setelah dibuat aturan, ya, tidak boleh meminta pertolongan kepada dewa atau kepada pun Allah-Allahnya. Nah, ini didengar oleh Daniel. Nah, dia pergi ke rumahnya, ada lantai atas, ya, dan pintunya menghadap Yerusalem. Dia pergi dan dia berdoa di sana 3 kali sehari. Lantas dilihat oleh pegawai-pegawai tinggi tadi yang sudah membuat peraturan bahwa selama 30 hari tidak boleh menyembah apapun kecuali permohonan kepada Raja Kores. Nah, dilaporkan oleh mereka, wah, ini Daniel dia menyembah Allahnya,
Ini menyembah. Nah, ini kena jerat aturan selama 30 hari tidak boleh. Kenapa dia? Dilaporkanlah kepada Raja Darius, ya. Begitu dilaporkan, Darius sedih. Kenapa sedih? Dia tidak menghendaki Daniel itu mati, karena Daniel itu adalah dianggap sebagai orang yang bijak, ya. Nah, begitu disampaikan oleh mereka, pertama masih belum, tapi yang kedua diulangi, si Daniel juga berdoa kepada Tuhan, langsung dilaporkan tidak bisa diampuni, harus ditangkap. Akhirnya diperintahkanlah Daniel ditangkap, ya, dan dibawa dan untuk dijatuhkan ke gua yang di sana ada singa yang lapar. Nah, kemudian Raja Kores mengatakan, berdoalah kau, semoga kau diselamatkan oleh Tuhan. Nah, Daniel, ya siap, saya akan minta kepada Tuhan. Nah, Raja Kores atau Darius ini tidak bisa tidur semalaman. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia tidak bisa tidur. Dia sangat simpati dan sayang kepada Daniel, karena dia lihat pekerjaan Daniel itu, ya, boleh dikatakan melebihi daripada IQ daripada orang 10 kali lipat, ya, kecerdasannya dan kebolehannya melebihi raja-raja yang lain, bahkan wakil-wakil raja pun semua, ya, melebihi kepintaran mereka. Nah, sehingga dengan demikian, ya, datanglah Raja Kores waktu subuh, dia pergi ke gua, dipanggil Daniel, katanya, panggil. Ya tuanku, katanya. Wah, dia menjawab, wah, saya selamat berkat Tuanku menolong saya, katanya. Dikeluarkanlah dia selamat. Itulah kita lihat seorang pahlawan, ya, dia tetap setia kepada. Jadi setiap pahlawan itu setia kepada, makanya orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri bisa menaklukkan sebuah kota. Jadi kota sudah bisa ditaklukkan kalau dia bisa menguasai diri. Nah, dalam ayat hari ini dikatakan tadilah sabar menunggu kedatangan Tuhan. Itu dicontohkan seperti petani. Apakah pernah petani menggerutu, ya, menunggu hasil tanamannya, ya, dan musim hujan, ya, dan juga kapan menguning, menuai? Petani tidak pernah ganggu dan menyesal datangnya hasil panen. Mereka dengan sabar menunggu. Nah, seperti itulah kata daripada Paulus, ya, dalam Efesus, ya. Nah, dalam Yakobus, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangannya. Jadi dalam Yakobus pasal 5 ayat 7, kesabaran dalam doa. Jadi semua tadi itu adalah sabar dan berdoa. Daniel itu dia sabar dan juga selalu berdoa. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari Jonah pasal 2 ayat Yunus, ya, dari Yunus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, apa kita lihat dalam pasal ini, ya, dengan perikop doa Yunus. Jadi Yunus ini adalah diperintah oleh Allah, ya, untuk pergi ke kota Ninive untuk melihat situasi di sana, karena sudah banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi apa yang kita lihat, ya, Yunus bukan pergi ke Ninive, tapi dia pergi ke Spanyol atau Yopa, ya. Dengan demikian, waktu dia naik kapal di tengah laut terjadi badai. Dia tidur di kapal bagian bawah.
Sehingga orang kapal tuh bingung, wah ini badai siapa ada tenggelam nih. Nah, akhirnya dicarilah si Yunus, dia ada di bawah, dipanggil. Wah ini kau tenang-tenang, ini sudah badai nih, sudah tidak bisa lagi ditelusuri. Akhirnya mereka diundilah siapa yang akan dicampakkan dari kapal ini. Mungkin bisa penyebabnya. Keluarlah nama Yunus. Nah, cuman ya, pemimpin kapal belum begitu berani membuang Yunus. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau membuang orang yang tidak bersalah, ampunilah. Dia tidak bersalah tapi harus kami buang karena sudah diundi. Nah, akhirnya terpaksa dicampakkanlah Yunus ke laut ya. Badai berhenti. Nah, dengan dicampakkan Yunus ke dalam laut ya. Nah, dia ditelan oleh ikan. Jadi Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Kita lihat perikop ini 2 Yunus. Jadi Yunus ya berdoa kepada Tuhan ya dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, pengalaman Yunus di perut ikan ini adalah merupakan contoh yang kuat tentang ketekunan doa. Jadi dalam situasi sulit ya, Yunus berdosa ya, menganggap dia bersalah karena sudah tidak menuruti perintah Tuhan ya, maka dia berdoa ya dengan tulus ya, menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa dalam kita terjebak dalam masalah. Jadi sebegitu dalam permasalahan itu, bahkan dia bilang saya sudah dianggap dia di antara orang mati yang sudah jauh ya, di dalam dasar laut, di perut ikan ya, sudah masuk kelompok dalam orang mati sebenarnya. Disitulah dia sadar, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Selama di perut ikan, Yunus mengaku kesalahannya. Jadi dia mengaku, saya sudah salah Tuhan. Nah, maka tolonglah saya bisa kembali ke darat untuk melihat alam semesta dan juga adalah saudara-saudara ya. Nah, kemudian berada di dalam perut ikan itu adalah berada di tempat kedalaman di dunia orang mati. Jadi sebenarnya dia sudah berada di dunia orang mati ya, di perut ikan ya. Kalau kita bisa melihat bernapasnya bagaimana dia bisa hidup. Jadi sudah berada di dunia orang mati sebenarnya. Namun dia tetap berdoa ya. Nah, kemudian Yunus berteriak ya. Dan dari dalam perut dia menyampaikan doa kepada Tuhan. Di saat dia terpuruk, disitulah dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, situasi ini menggambarkan begitu beratnya masalah yang dihadapi, begitu dalamnya persoalan. Tapi dia bisa lepas dengan doa. Inilah kekuatan doa. Bahwa tadi juga dalam perikop pertama adalah kesabaran dan doa. Di sini juga Yunus dengan mengaku kesalahan, dia menyampaikan doa kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa ini? Ya. Pelajaran dari peristiwa ini adalah ketekunan dalam doa saat kita ditimpa masalah. Dan dengan kita berdoa,
maka dapat memberikan jalan keluar. Bagaimana jalan keluar itu? Memulihkan hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan pulihnya hubungan dengan Tuhan, maka semua bisa terjadi. Nah, itulah Yunus. Akhirnya dia dicampakkan oleh ikan dan berada di darat dengan hidup. Itulah hasil daripada doa yang dilakukan oleh Yunus. Dia terlepas dari bahaya. 3 hari 3 malam dia di dasar laut dan di perut ikan. Dengan doa yang tulus dan menyesali semua perbuatannya, dia bisa tertolong. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan bacaan malam. Diambil dari kitab surat daripada Rasul Paulus kepada Titus, ya. Itu pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 12. Nah, di sini dikatakan dasar-dasar pengajaran yang benar. Kalau kita lihat, Titus seorang yang bukan Yahudi, ya, yang sudah masuk agama Kristen. Nah, tapi dia sebagai teman daripada Paulus untuk membantu pekerjaannya. Jadi sangat disayangi oleh Paulus. Paulus ada pesannya kepada Titus saat berada di Kreta. Jadi perikop ini menekankan pentingnya pengajaran yang sehat, ya, dalam komunitas iman. Jadi dalam komunitas iman itu perlu pengajaran yang sehat dan benar, serta memberikan panduan, ya, kepada berbagai kelompok usia, ya, dan jenis kelamin tentang bagaimana hidup yang sesuai dengan prinsip ajaran Kristus. Nah, inilah yang dikatakan dasar-dasar pengajaran yang benar. Nah, prinsip dalam pengajaran Kristus ini katanya adalah mulai digambarkan dari role model, teladan. Keteladananlah yang bisa memberikan ajaran yang benar. Karena pernah ada syair Enonem mengatakan bahwa, ya, dan Emerson juga pernah menyampaikan, ya, Anda berteriak di telinga saya, tapi saya tidak mendengar. Kenapa? Karena Anda tidak role model. Artinya tidak sesuai kata dengan perbuatan. Nah, disinilah dikatakan perlu hidup dalam integritas dan bermoral, sehingga komunitas iman, ya, dapat mengambil atau sebagai sorotan atau mengambil peran, ya, bagi orang-orang di sekitarnya untuk mengenal kasih dan kebenaran Allah. Jadi dengan adanya role model, nah, dia sebagai pengikut Kristus dan membuat suatu integritas dalam komunitas iman. Integritas ini adalah sesuai kata dengan perbuatan. Apabila dia mengatakan harus taat kepada Yesus Kristus dan setia kepada Yesus, yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa dia juga taat dan setia kepada Kristus. Jadi pengajaran-pengajaran yang benar itu adalah yang diajarkan itu dia lakoni, dia teladani. Itulah yang dikatakan pengajaran yang benar. Jadi keteladanan yang perlukan benar-benar adalah keteladanan Yesus Kristus. Nah, kemudian pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan hikmat yang diberikan, menyelamatkan umatnya seluruh dunia.
rahmat Allah itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menuruti keinginan duniawi. Jadi dengan rahmat Allah itu kita bisa menuruti sesuai kehendaknya. Itulah dikatakan berhikmah. Karena hikmat adalah anugerah dari Allah untuk memelihara hidup. Jadi di sini dikatakan rahmat Allah itu mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah dan tidak menuruti keinginan dunia. Jadi keinginan duniawi ini bisa kita eliminir. Karena dunia pasti keinginannya adalah berbeda dengan keinginan Tuhan. Kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri, tulus dan setia kepada Allah. Jadi menahan diri ini adalah tadi dikatakan dari awal sabar dan pengendalian diri. Nah, jadi pengendalian diri itu tadi dikatakan melebihi dari menaklukkan sebuah kota. Jadi kalau kita bisa menahan diri dan mengendalikan diri, kita bisa menaklukkan sebuah kota. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Jadi yang pertama tadi adalah perikop awal, sabar dan doa. Kesabaran dan doa. Nah kemudian perikop lanjutnya yaitu dalam bacaan pagi adalah doa Yunus dari perut ikan, tulus berdoa. Nah kemudian terakhir adalah dasar-dasar pengajaran yang benar. Dasar-dasar pengajaran yang benar, kalau kita sebagai pengikut Kristus harus bisa menjadi role model supaya orang bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.